Bimbel Smart, your smart solution. Oke, kita mulai yang nomor satunya. Marcelo bisa nomor satu. Jangka sorong cara bacanya bisa. Nilai yang terbaca di jangka sorong ini adalah, nah kamu lihat dari angka yang atas dulu ya. Kelihatan Marcelo? Berapa itu? Kalau jangka sorong, cara bacanya lihat yang atas dulu ya. Angka atas. Sampai batas mana? Sampai muncul angka 0 yang di bawah. Jadi kalau kamu lihat itu angka atas itu ada angka 1. Lalu di sini ada 1,5, 1,6, 1,7, 1,8 ya. Nah, baru muncul angka 0 sini kan. Berarti dia sekitar 1,7 di sini kan ya. Antara 1,7 sama 1,8 ya. Baru muncul angka 0 kan. Nah, itulah angka yang atas tuh. Berarti 1,7 berapa gitu kan. Nah, mau lihat angka berikutnya itu, lihat atas sama bawah yang segaris yang mana, Marcelo? Atas bawah yang segaris. Harus jeli nih lihat matanya. 6. Tapi nggak ada di pilihan jawaban 1,76. Ya kan? 1,76 nggak ada di pilihan. Berarti kamu geser yang sebelahnya sih. Kalau aku lihat perhatiin itu yang angka 6 memang kayaknya segaris ya sama atas ya. Tapi karena 1,76 nggak ada, di sini ada angka 5 sama ada garis tengah. Nah, ini artinya 5,5 nih. Ya. Jadi kemungkinan besar sih yang ini nih, aku bilang. Yang sini, sebelahnya 6. Tapi kalau 5 itu nggak pas. 5 itu belum pas segaris. Ya ini harus tegak yang lihat nih ya, harus sejajar sama itunya ya. Garisnya jangan miring. Ya. Jadi 1,755 sih kalau menurut aku yang lebih tepat. Ya, ada kan di situ ya 1,755 yang E ya jawabannya. Oke, jelas sampai sini. Yang nomor 2 coba Joshua ingat nggak nomor 2 tentang vektor? Ada vektor A ke kanan atas 12, sudutnya 60, lalu B ke kiri atas 5, sudutnya 30. Jadi berapa tuh? Resultan dari A tambah B. Pitagoras ya, Bang? Karena sudut diantaranya belum tahu, kamu cari dulu nih. Nggak selalu Pitagoras ya, kamu harus tahu dulu nih sudut diantaranya berapa. Jadi 90 ya? Iya. Kebetulan nih sini 90 ya. Kebetulan 90. Nah, kalau 90 Pitagoras betul. Kalau 90 Pitagoras. Berapa hasilnya? 13. Tambah B tinggal 5 kuadrat tambah 12 kuadrat ya, 13. Nah, kalau enggak 90 itu harus tahu rumusnya ya. Nah, ini nomor 3 ya. Fedelin ingat nggak nomor 3-nya? Rumusnya apa? Dua buah vektor A dan B masing-masing besarnya 6 dan 10. Kedua vektor menduk 60 derajat. Nah, ini yang aku bilang tidak pas ya. Tidak pas 90. Ini harus pakai aturan cos ya dibilangnya ya. Iya, akar-akaran. Tahu rumusnya? Ini R-nya, resultannya. Nggak tahu kok, aku lupa. R-nya adalah akar dari yang kayak Pitagoras rumusnya A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB kali cos kali cos 60. 2AB cos 60 tambah ya. Kalau tambah, kalau kurang ya. Ini kan maunya resultan berarti tambah. Ya, penjumlahan itu resultan tambah ya. Nah, ini tinggal hitung, Fedelin berapa hasil? 6 kuadrat tambah 10 kuadrat tambah 2 kali 6 kali 10. Cos 60 berapa? Setengah ya. Oh, udah ada di soal juga ya, setengah ya. Nah, ini dihitung nih, hasilnya berapa? 136 tambah 60. Itu 96. 16 ya? 196 14 dong. Ya. 14 deh. 14 cm ya. Oke. Nah, ini kalau misalkan dikurang, rumusnya sama, cuman bedanya kurang ininya ya. Ini kan tambah nih, jadi kurang. Kalau dia kurang itu gambarnya begini. Ya, ini kan A tambah B tadi ya. Ke kanan A sama B ke sana. A tambah B itu ke sini. Ya, A tambah B pakai rumus jajar genjang. Kalau A kurang B, ya, berarti kalau A-nya ke kanan, kurang B itu ke sini. Ya. Nah, ini. Jadinya begini.
Ya. A kurang B ya. Sudutnya sama ya, rumusnya sama, cuma bedanya dia kurang. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB cos theta ya. Bedanya cuma di sini doang ya, jangan bingung. Nomor 3 udah, nomor 4-nya Melisa nomor 4 gimana? Ada apa itu di situ? Yang keempat itu ada trapesium itu. Lihat nggak kamu? Ini ada trapesium di sini. Ada 5, 20, sama 30 ya. Berapakah perpindahan dari T-nya 4 sampai 24? Gimana caranya Melisa? Di soal itu nggak ada angka 4 sama 24 ya. Adanya 5, 20, 30 ya kan? Gimana cara cari angka 4 sama 24 perpindahannya? Bisa nggak kamu? Kalau ada grafik V terhadap T, perpindahan gimana cara carinya? Perpindahan itu sebenarnya jarak ya. Bisa juga pakai V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. Cuman ini ya harus tahu dulu nih dari 4 ke 24-nya gimana gerakannya. Nggak semuanya pakai ini ya. Ini GLBB. Kalau dia sejajar, ya kan GLB kan ya. Jadi ini gabungan kan. Ada yang datar, ini GLB nih. Ya di sini GLB. Yang miring ini lah GLBB. Rumusnya beda berarti. Kalau dari 4 ke 24 itu dia akan melewati yang GLBB, GLB, lalu ada GLBB lagi di situ, ya kan? Dari grafik aja bisa nggak Melisa? Ngerti nggak cara nyarinya gimana? Kok ini kayaknya udah dibahas? Iya, gimana caranya nih? Sampai nomor apa udah dibahas sih? Apa lompat-lompat? Sampai yang gambar ada pemain bola itu. Oh, yang setelah ini ya, 2 soal setelah ini. Ya udah nggak apa-apa. Ini gimana? Ingat nggak tadi udah dibahas pakai cara apa? Kalau ada gambar atau grafik V terhadap T, cara nyari perpindahannya pakai apa? Luas? Ya, luas ya. Tapi luasnya gimana cara nyarinya? 4 di situ, 24 di sini kan. Berarti luasnya itu bentuknya kayak gini nih. Ke atas dikit, terus lurus, terus ke kanan bawah gitu kan ya. Ini bentuk apa ini kan? Nggak bisa langsung kan. Dari 4 sampai 24. Luasnya tuh luas bentuk bangunan yang kayak gini. Gimana cara cari luasnya itu? Ya kamu harus breakdown ya. Breakdown. Bisa pakai yang ini, 1. Lalu ini, 2, 3 ya, boleh. Luas 1 tambah 2 tambah 3, trapesium tambah kotak tambah trapesium. Atau bisa juga pakai ide yang trapesium besar, ya kan? Dikurang sama segitiga yang sebelah kiri, dikurang lagi sama segitiga yang sebelah kanan ya. Sama aja ya. Ini yang kiri aku potong, sama yang kanannya aku potong ya. Dapatlah sisanya yang di tengah ini kan. Bisa aja begitu ya, terserah mau pakai yang mana. Intinya mau nyari yang atas atau yang bawah, tetap harus cari tinggi yang 4 sama tinggi yang 24. Berapa nih T1, T2-nya? Cara nyarinya pakai kesebangunan ya. Yang kiri, ini kan tingginya 20, 5 kan ya, bawahnya 5. Nah, kalau 4, ya, kalau 4, berapa T1-nya? Pakai perbandingan ya, T1 per 20 sama dengan 4 per 5 ya, bisa ya. Lalu yang tinggi kedua juga sama. Ya, tinggi kedua tapi dari belakang ya, dari belakang berarti ini dari 20 ke 30 itu 10 ya. Berarti yang ininya 10 sama dari 30 ke 24 itu berapa? 6 ya, berarti ini 6. Nah, ini T2 tingginya 20 kan. Jelas? T2 per 20 sama dengan 6 per 10 ya. T2-nya dapat 12. Bisa semuanya lanjutin ini. Luas bisa pakai yang atas atau yang bawah, terserah ya. Kalau aku pakai yang bawah, luas trapesiumnya itu berarti jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2 dikurang luas segitiga kiri, itu berarti alasnya 4 tingginya 16 ya, bagi 2. Segitiga kanan alasnya 6 tingginya 12 bagi 2 ya. Dapat nanti ini berapa meter? Nomor 5.
Marcelo bisa nomor 5. Ini tentang V terhadap T lagi, tapi yang ditanya itu bukan jarak atau perpindahan, tapi percepatan. Gimana Marcelo cara cari percepatan? Itu angka-angkanya banyak, itu nggak usah bingung ya, kamu ambil satu aja, ujungnya aja misalkan lah 16 sama 32 gitu ya, karena dia garisnya lurus ya. Gimana caranya Marcelo ini? Percepatan rumusnya apa? Percepatan tuh A ya. Rumusnya apa? Tahu nggak Marcelo? Kok kan tadi udah dibahas nih. Masih inget nggak berapa? Kok yang ini nggak kok? Delta V per delta T ya? Iya, V2 kurang V1 ya dibagi T2 kurang T1 ya. Atau kecepatan akhir kurang kecepatan awal per waktu ya. Jelas? Gampang ya ini ya. Nomor 6. Joshua nomor 6 masih ingat? Bola golf tembakan dengan laju awal 20 meter per second dengan sudut elevasi 30 derajat. Hitunglah jarak maksimum yang dapat dicapai dari awal tembakan. Nah ini pakai rumus apa nih Joshua? Jadi ada bola, tingginya 15 meter, dipukul, melengkung ya. Ini jadi parabola. Ditanya berapakah jarak mendatarnya? Ya, misalkan ini posisi A, ini B, berarti X dari A ke B. Awalnya kecepatannya 20 meter per second, sudutnya 30 derajat. Ya, ini V0. Diurai ya, jangan lupa kalau parabola ya, ada V0X sama V0Y. Gimana rumus X? Joshua ingat nggak? V0X-nya bisa dicari dari V0 kali cos ya. Yang ini V0 kali sin. Nah, hasilnya 20 kali itu 10 akar 3 ya, sama 10 ya, meter per second. Lanjutannya gimana Joshua? Rumusnya ingat nggak? Buat nyari X, AB, rumusnya apa? X itu gerakan mendatar ya. Gerakan mendatarnya di parabola, GLB atau GLBB? Dari posisi awal tembakan. Ingat nggak? Ini ada ketinggian awal ya. Oh, disconnect ya. Fedelin, ingat Fedelin rumusnya parabola, ingat Fedelin? Yang V akar 2H per G bukan? Apa itu? V akar 2H. X. Enggak, aku mau nyari X. Rumusnya apa? V0X dikali T. V0. Bukan. Oke. Ya, itu rumus jadi untuk parabola yang dari tanah ke tanah. Kalau ini kan bukan dari tanah nih. Jadi jangan selalu hafalin yang V0 kuadrat sin 2 theta per G itu ya. Ini dia bukan dari tanah nih, tapi dari atas. Ya, dari atas tuh ada ketinggian awalnya, ada artinya nanti ya. X-nya itu V0X kali TAB. V0X sudah ada, TAB yang belum ada. Nah, T-nya mau nggak mau ya cari dari Y-nya. Ya, Y0 tambah V0Y kali T dikurang setengah GT kuadrat. Ya, rumusnya cuma rumus biasa, GLB sama GLBB ya. Oke, dasarnya parabola tuh nggak susah seperti ini ya. Nah, ini tinggal dimasukin dulu nih ke bagian Y buat nyari waktu ya. Tinggian akhirnya itu di 0 ya. Tinggi awalnya di 15, V0-nya tadi 10, kali T nggak tahu berapa kan ya. G-nya dianggap 10. Jadi begini, Delin. Faktorin. Ya. T min 3, T plus 1 ya. Berarti T-nya 3 ya. Nggak mungkin kan min 1 kan. Ya, jadi T-nya 3 nih. 10 akar 3 dikali 3 ya. Ada yang mau ditanya apa sih ini? Jadi X itu cuman V0 X kali T. Selesai. Cuman masalahnya T-nya berapa? Ya. Nah, nomor 7 baru pakai ini. Baru pakai rumus tuh, Delin. Yang tadi kamu bilang. Bola ditendang ya. Dengan elevasi, ini kan dari tanah ya, 37 derajat, V0-nya 72 km per jam. 72 km per jam, rubah dulu ke meter per second ya, nggak boleh ya, dalam km per jam itu nggak bisa. 20 ya, 20 meter per second, jangan lupa. Ngubahnya tinggal dibagi 3,6 sih. V0X-nya bisa dihitung, V0Y bisa dihitung kalau mau dihitung ya. Nah, dia tanya perbandingan tinggi maksimum dan jarak
jauh ya. Y max dan X max ya. Nih Y max tuh ini, yang biru nih, Y max ya. X max tuh yang hijau nih. Ya, X max. Waktunya beda loh ya. Y max itu cuma sampai atas, X max tuh sampai tanah. Tapi ada hubungannya. Misalkan ini huruf A, posisi B sama C ya. TAC itu adalah 2 kalinya TAB ya. Karena dia dari tanah balik lagi ke tanah. Gitu ya. Untuk tinggi maksimum ya, Y max atau YB gitu ya. Itu ada rumus jadinya. V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Ya, ini ada rumus jadinya. Lalu X max atau XAC ya, itu ada rumus jadinya V0 kuadrat 2 sin theta cos theta per G. Ya, jangan kebalik ya, yang ada angka 2 di atas. Per 2 di atas, yang bawah itu 2-nya di atas. Nah, kalau udah dibandingin kan tinggi dan jarak ya, V0-nya sama. Sin kuadrat bisa coret 1, G-nya bisa coret ya. Jadi tinggal setengah ya, setengah sin 37 dibagi dengan 2 cos 37, hasilnya berapa nih? Sin 37 3/5 ya. Cos 37 4/5. 5-nya coret ya, hasilnya berapa? 3/16 ya. Ada nggak 3/16? Ada ya, jawabannya 3/16 yang D. Ada yang mau ditanya sampai sini? Jadi jangan salah parabola ya. Khusus X sama Y max ini, rumusnya itu yang dari tanah balik lagi ke tanah. Kalau bukan dari tanah balik lagi ke tanah, jangan pakai rumus itu ya. Pakai rumus dasarnya aja, GLB sama GLBB gitu. Kondisi maksimum kecepatan di sumbu Y yang 0, bukan kecepatan sumbu X ya. Dia ada kecepatan ke sumbu X tetap sama, tapi kecepatan sumbu Y-nya 0 di sana ya. Oke, sampai nomor 7 ada yang mau ditanya sampai sini? Kita pindah ke nomor 8, ini gerak melingkar ya. Deo nomor 8 bisa? Deo nomor 8, gerak melingkar, ingat nggak? Ya. Nomor 8-nya ini ada beberapa lingkaran ya, lingkaran A, lalu ada lingkaran kecil B, lalu ada lingkaran besarnya C, dipasang talinya A ke B. Ya, A ke B pasang tali, B sama C ditumpuk. Jaraknya udah dikasih tahu masing-masing nih. Berarti jaraknya C 16. Ya, jaraknya B adalah 4 cm. Jaraknya A adalah 8 cm ya. 1 menit roda A berotasi. 1 menit roda A berotasi 30 kali. Nah, itu artinya apa tuh, Deo? Dia tanya kecepatan tangensial roda C. Berarti yang ditanya tuh kecepatan tangensial itu adalah satuannya, kamu lihat ya. Tangensial itu meter per second. Kalau kecepatan anguler ya, itu omega ya. Jadi beda ya. V itu adalah omega kali R rumusnya ya. V itu omega kali R. Ini namanya kecepatan linear atau tangensial sama. Ya, kecepatan tangensial itu meter per second ya. Omeganya itu adalah kecepatan sudut ya, atau anguler bahasa lainnya ya. Radian per second ya. Satuan R harus ini jari-jari ya. Harus dalam meter ya. Nah, omega itu diturunkan dari 2V kali F ya, atau 2V per T. Nah, ini harus tahu ya. Dimana frekuensi adalah banyaknya putaran per waktu. Kalau periode adalah waktu untuk satu putaran. Ya, seperti itu. Nah, ini dikasih tahu nih, Deo, 30 kali 1 menit. Ini bisa cari frekuensi si A sebenarnya ya. 30 kali per 1 menit. Ngerti nggak, Deo? Dari sini kamu bisa cari omega A sebenarnya ya. 2V kali FA. Ya. V radian per second. Oke. Nah, hubungan roda A dengan B dengan C gimana, Deo? A dengan B yang sama apanya? Ini kan dipasang ke tali kan ya. A dengan B yang sama apanya? Omeganya atau V-nya? R udah pasti beda. Rumusnya cuma V omega kali R ya. Yang mana Deo yang sama? A sama B yang sama apanya kalau diikat tali begini? Kalau diikat tali apa yang sama, Deo? Kecepatannya atau omeganya? Ingat nggak, Deo?
Roda A dan B. Dan B hubungannya apa? Yang sama. Yang lain ada yang inget? Marcelo inget nggak Marcelo? Apa? Kecepatan. Ya, kecepatan apa? Omega atau V? V. Ya, V ya. Kalau pakai tali itu V-nya. Atau dia bersinggungan juga V-nya. Nah, yang ditumpuk roda B dan C, kalau ditumpuk itu adalah omeganya yang sama ya. Gitu ya. Omeganya yang sama ya. Nah, di sini yang belum kita dapat apa? Yang ditanya VC. VC itu omega C kali RC berarti ya. Oke. Dari A sama dengan B dulu ya. VA sama dengan VB. Berarti omega A kali RA sama dengan omega B kali RB. Omega-nya udah ada V. RA-nya. Nah, kalau persamaan begini boleh dalam senti. Nggak apa-apa ya. 8. Omega B-nya nggak tahu. RB-nya 4. Berarti omega B-nya adalah 2 V ya. Satuannya radian per second. Nah, omega B sama C sama kan ya? Ya, berarti berapa itu? 2V juga ya, radian per second. Baru kita bisa cari ke V-nya, oke? Ya. VC-nya berarti omega C 2V kali RC. Ya, tapi kalau mau nyari V, kan omega kali R. R-nya harus rubah ke meter nih. Ya, karena udah bukan lagi persamaan. Ya. Berapa hasilnya nih? 0,32 ya. Satuannya meter per second. Ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Satu bentuk lagi tuh yang bersinggungan begini ya. Misalkan ada C, ada D. Nah, ini bersinggungan. Arah putarannya beda, tapi kecepatannya tetap sama. Gitu ya. Bimbel Smart, your smart solution.